Gimana ini Besti? Ngungkap data korupsi kok malah ditetapkan sebagai tersangka. Nasib ini diterima oleh Mas Triyanto yang mengungkap indikasi dugaan korupsi di Basnas Provinsi Jawa Barat. Jadi konten ini bukan berarti aku nggak ngedukung Basnas loh. Si akunya ini orang yang sangat mendukung Basnas karena beberapa kali kita collab dengan Basnas khususnya ketika membantu para tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang menghadapi masalah Basnas yang turun tangan. Basnas itu top, tapi ada prinsip 3A yang harus kita jaga bareng-bareng. Jadi Besti, Mas Triyanto itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar setelah diduga melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terkait dituduhkan memberikan ilegal akses dalam masalah keamanan data dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. Kepolisian bersikeras bahwa Triyanto telah melakukan share informasi ilegal atas data Basnas Jawa Barat. Sementara, halo Ibu, pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa data yang dibongkar oleh Mas Triyanto ini adalah data terkait dugaan penyalahgunaan dana zakat di Basnas Jawa Barat dari tahun 2021 sampai 2023 senilai 9,8 miliar dan juga ada dugaan indikasi korupsi penyalahgunaan dana hibah dari Pemda Provinsi Jawa Barat di Basnas Jabar senilai 3,5 miliar rupiah. Jadi datanya katanya sih data korupsi. Kalau data korupsi yang dibongkar, apakah ini termasuk data yang harus dilindungi? Jawab Besti. Besti, kalau data yang dibongkar sama Mas Triyanto ini ternyata data benar tentang dugaan korupsi di Basnas Jabar, bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau menurut aku sih, ya udah, kalau mau ditetapkan tersangka karena tuduhan melanggar Undang-Undang ITE, mari kita bongkar apakah benar melanggar Undang-Undang ITE. Tapi yang jelas dugaan korupsinya jangan sampai diabaikan. Usut tuntas semua aparat penegak hukum Jabar terhadap dugaan korupsi di Basnas Jabar dengan data awal yang diungkap oleh Mas Triyanto. Semangat Indonesia, salam sopan.